Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan ayat sucinya di dalam Al-Qur'an untuk kita mentadabbur, untuk kita senantiasa merenungkan apa yang dalam ayat suci tersebut, maka kita akan terapkan di kehidupan kita, dalam keadaan diri kita, dalam situasi bagaimanapun. Di situ Allah terangkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Sesungguhnya manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan rasa wal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wal amwali wal anfus was samarat, hartanya habis, kemudian kebun-kebun mereka punah, hangus, terbakar dan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengujikan kita di situ. Rasa takut itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, rasa lapar, kemudian harta kita habis, rumah kita terbakar, kemudian kebun-kebun kita yang sudah kita lama kita tanam ternyata punah, gagal panen lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan musibah yang Allah berikan kepada kita itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menangis? Apakah kita teriak histeris? Apakah kita meraung? Apakah kita gila? Orang beriman, orang yang benar-benar percaya dengan keyakinan, dengan bahwa rezeki pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah mengambilnya, kapan Allah memberinya, kapanpun apa yang kehendak Allah, percaya kepadanya. Maka orang beriman di situ, wal khauf wal ju' wal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat selanjutnya mengatakan wa basyiris sabirin, yang dimana mereka bersabar. Mereka bersabar. Orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar dengan ketetapan Allah. Dengan kesabaran itu, bahwa dia yakin Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa kepadanya. Alladzina idza asabathum musibah, ya, maka dari itu alladzina idza asabathum musibah, yang dimana Allah memberikan musibah kepada mereka, ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu, kemudian mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Semuanya, bukan diri kita saja, tetapi harta kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak kita ini milik Allah, maka akan kembali kepadanya, dan juga diri kita. Maka dari itu, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Kemudian mereka mengatakan qalu inna lillah. Mereka menyanyikan, ini adalah milik Allah, ini adalah ketetapan Allah, ini adalah semua milik Allah, maka kita akan kembali kepadanya. Itu orang-orang yang beriman. Sebagaimana seseorang yang dimana pada saat perang dia meninggalkan semua anaknya, keluarganya, dia lagi makan satu perkemahan padang pasir. Dia melihat jauh di sana kuda menuju dia, bahwa yang menunggangi kuda adalah orang yang memberi kabar bahwa anaknya terbunuh oleh orang kafir. Dia lagi keadaan makan, namun apa yang responnya? Apa yang dia lakukan? Bukan dia buang itu piring, bukan dia keluarkan itu makan dari mulutnya, tetapi dia tetap lanjut makan itu walaupun dia dapat kabar anaknya terbunuh oleh orang kafir. Itu orang beriman. Orang beriman tidak langsung apa yang dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia jadi gila, kemudian dia tidak kenal Tuhan. Tetapi orang beriman dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis banyak sekali dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, ketika itu orang melahirkan anaknya, kemudian anak itu masih kecil, kemudian anak kecil itu Allah ambil dalam keadaan meninggal dunia. Namun kata malaikat, Allah suruhkan kepada malaikat, wahai malaikat, engkau cabut itu nyawa anaknya. Kemudian sudah dicabut nyawanya, kemudian apa yang katanya? Apa kata orang tuanya? Ya Allah, orang tuanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak menangis.
Apa kata Allah? Wahai malaikat, engkau jadikan, engkau bangunkan rumahnya di surganya nanti. Maka itu janji Allah, hadiah yang sudah Allah persiapkan jauh lebih baik bagi orang yang bersabar, bagi orang yang taat, bagi orang yang meyakinkan bahwa kita akan kembali, kita akan berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang dimana berikan musibah kepada Allah, bukan dia menangis, tetapi dia bersedih. Orang-orang yang dimana beriman, ketika dalam keadaan musibah dia dapat gembira bahwa ini adalah milik Allah, Allah menguji kita, Allah menguji saya. Tetapi orang-orang yang dimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kesenangan mewah dunia, dia bersedih. Itu kebalikan orang beriman. Ketika dikasih musibah, dia gembira. Ketika dikasih kemewahan, dia bersedih. Dia yakin ini kemewahan datang dari Allah, akan membuat aku lupa, akan membuat aku lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedih, memperbanyak. Itu para sahabat, para tabi'in, para orang-orang alim, para ulama-ulama terdahulu. Maka dari kita, ini membuat diri kita menjadi hal yang terbaik untuk diri kita, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ketetapan Allah kita ridha, kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus di wabah seperti ini. Apa yang Allah berikan kepada kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas dan ridha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.